komparasi yang membedakan buku saya dengan yang lain, termasuk penulis-penulis parenting yang lain adalah pengalaman. Bagaimana cara menghadapi anak-anak gitu? Ada banyak filosof pemikir yang mereka berpacu tuh pada aspek anak. Itu dia meneliti anak, perkembangan dari hari per hari. Apakah Anda mengatakan pengasuhan itu tugas orang tua itu selesai pada saat menikah? Oh enggak. Itu yang saya kritik. Sparing partnernya ini ya. Sparing partnernya menstimulasi untuk bicara banyak gitu. Selamat pagi teman-teman buka buku perisai.pena.id. Hari ini kita akan membuka buku kembali yang telah lama kita nanti-nantikan. Setelah beberapa episode sebelumnya, banyak teman-teman dari kalangan pembaca yang membuka bukunya, dan hari ini kita khusus akan membuka buku dari seorang penulis yang tidak asing lagi bagi kita semua, bagi para penggemar dunia pendidikan, bagi para pembaca surat kabar. Dia adalah Mas Arief Saifuddin Yudhistira. Mas Arief sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kesibukannya apa saat ini, Mas? Gak sibuk kok, Mas. Ngajar aja, Mas. Ngajar ya? Di SDMBS Prambanan. Perlu teman-teman ketahui, Mas Arief ini pengalaman di dunia pendidikan sangat tidak perlu dipertanyakan lagi. Beliau pernah mengabdi ya Mas ya? Ya. Mengabdi di MIM PK Kartasura, kemudian menjadi kepala sekolah SMK Citra Medika Sukoharjo. Kemudian apa nih Mas? Kepala sekolah SDIT Pelita Umat. Oh ya, SDIT Pelita Umat Klaten. Delanggu. Nah itu Mas Arief sepanjang pengalamannya yang cukup banyak di dunia pendidikan, terutama pendidikan anak-anak. Ya. Betul ya Mas ya? Ya. Bisa diceritakan sedikit Mas Arief? Sebenarnya mengapa saya tertarik dengan dunia anak-anak? Awalnya adalah ketika saya lulus SD, ya, atau sekitaran kelas 6 SD, kelas 5-6 SD itu saya sudah dipasrai sebagai guru TPA, guru ngaji. Waktu itu Ibu Umi namanya, Ibu Umi itu sudah usia sepuh begitu. Nah, beliau gusar, gimana ini siapa yang meneruskan saya gitu. Kemudian saya istilahnya dikader, dididik lah gitu, biar bisa menggantikan beliaunya untuk ngajar TPA. Dan waktu itu saya masih kelas 5 dan kelas 6 itu sudah langsung diterjunkan saja ke dunia lapangan di TPA itu, Taman Pendidikan Anak-anak. Ya di Taman Pendidikan Al-Quran. Ya di TPA itu saya berbenturan dengan realitas. Jadi saya seperti kata Paulo Freire kan, hadap masalah, langsung berhadapan dengan masalah yang ada di TPA itu seperti apa. Masalah yang saya hadapi adalah adik saya sendiri. Ada sesuatu yang menarik waktu itu. Jadi ketika di TPA itu saya menjadi pengajar, mengkondisikan adik saya sendiri. Saat itulah saya jadi tertarik, oh gimana ya menjadi seorang pendidik itu. Dan tantangannya luar biasa waktu itu, tidak mudah mendidik adik saya sendiri begitu. Ada semacam konflik dengan adik saya sendiri dan sebagainya. Akhirnya adik saya tidak ikut TPA. Ya karena mungkin malu kan, masnya kok guru ngaji ini masih dewi gitu, seperti itu. Akhirnya berlanjut ke pengajar TPA itu. Sejak itu saya menyukai jadi dunia anak-anak. Ada sisi-sisi menarik dari dunia anak-anak. Jadi mereka itu anak yang suka bertingkah pola macam-macam, tapi ada sisi lain yang menurut saya harus diambil dari sebagian besar orang tua adalah anak itu sangat perasa. Sangat perasa. Yang kedua, anak itu suka dialihkan, masih mudah dialihkan. Beda dengan orang dewasa ya. Jadi kadang orang dewasa itu perasaannya fluktuatif gitu. Tapi kalau anak itu perasaannya kena banget begitu ini. Begitu kita melukai dia, perasaannya itu dia langsung ingat sampai kapanpun. Ataupun begitu kita menanamkan sesuatu ke anak itu,
dia ingat sampai dewasa. Sampai dewasa. Itu pengalaman terjadi ketika murid saya yang dulu saya ajar di SD sekarang sudah memasuki dunia SMA, sudah mau masuk kuliah dan sebagainya. Itu mereka bisa menceritakan bagaimana suasana di SD pada waktu itu. Masih bisa menceritakan, masih memiliki ingatan guru tentang gurunya begitu. Nah, ini yang unik. Begitu pula sebaliknya ketika kita memberikan sesuatu yang melukai perasaannya, maka itu juga akan diingat oleh si anak. Dan itu susah dihapus di memorinya. Maka orang Montessori kan menyebutnya sebagai masa golden age. Itu orang-orang kalau nyebut masa golden age, tapi saya tidak menyebut masa golden age karena masa golden age ada macam-macam. Ada masa wiraga, misalkan ada rasa wirasa, ada yang sudah punya sentuhan perasaan gitu. Baru kemudian ada tahapan berikutnya yang sudah remaja. Kalau Sarmidi Mangun Sarkoro, yaitu muridnya Ki Hajar Dewantara, ada masa wiraga, masa wirasa, kemudian masa remaja. Jadi ada fase 3 ini. 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 14 tahun, 14 sampai 21 tahun. 21 tahun. Ya, di situ. Itu baru 21 plus itu nanti sudah dewasa. Nah, di 3 fase ini kalau Sarmidi Mangun Sarkoro itu ini fase yang antara rentan ya, mapan dan sebagainya itu ditentukan dari sini. Karena kebanyakan orang masa golden itu yang dinilai atau yang dilindungi kan dari sisi kognitif. Nah, kognitif, pengetahuannya, kecerdasannya, pokoknya ini ya kayak gitu itu enggak ke ini ya. Kalau Sarmidi kan ke wiraga, peraganya gimana. Padahal itu termasuk penting juga. Kalau di Jepang sangat memperhatikan aspek ini. Makanya sekolah Jepang yang anak-anak itu, itu luar biasa. Sampai desain sekolah itu ini kayunya ada karetnya, terus di desain bangunannya itu menyenangkan, luas begitu. Kita taman kanak-kanaknya monoton. Iya. Nah, saya tuh sempat ngobrol dengan istri saya, Mas Arif. Istri saya tuh mengamati tempat permainan anak-anak di TPA itu yang kayak jungkat-jungkit. Dia membandingkan di Belanda sama di Indonesia. Ternyata kalau di Belanda itu punya set itu jungkat-jungkit itu tidak rata seperti di kita. Dia punya ada tekanan fisiknya anaknya gimana itu. Ini sampai aspek sedetail itu. Aspek sedetail itu ya. Dan itu variatif. Variatif itu tiap daerah di Belanda mungkin beda. Jadi kita itu kan sudah banyak daerah, tapi monoton kayak gitu aja. Yuk bandulan itu terus kayak global itu jaran-jaranan monoton dulu mungkin saya merasa itu sesuatu yang mau saya dulu ekstrim juga jenenge kayak suang-suangan kamu balik bludak gitu sampai kepala sakit. Artinya kan saya menikmati permainan itu. Iya, tapi ketika dewasa loh kok jalanannya ngono wae itu kan jadi masalah gitu. Nah, tapi setelah mengamati di luar kok ya lebih asik begitu. Itu seharian penuh gak bosan anak-anak. Betul. Nah, kalau di kita kan mungkin ya ada capeknya, ada macam-macam, tapi saya membayangkan itu di Jepang itu bisa dolanan tok itu sampai asik tenan. Ya karena variatif tadi. Itu seperti itu. Oke, sebelum hari ini kita kan mau bedah bukunya Mas Arif, teman-teman. Judulnya Momong Seni Mendidik Anak. Ini diterbitkan pada tahun 2019. 2021 baru tahun 2021. Sebenarnya tulisannya udah lama, Mas Arif itu sudah lama menulis buku ini ya, Mas ya, di 2018 sepertinya. 2020-an lah. 2020-an. Masih anggun paut Kemendikbud itu masih nulis itu. Ya. Ini proses kreatifnya Mas Arif selama dari tahun 2020 sampai 2021 yang akhirnya kita terbitkan di perisaipenna.id. Teman-teman bisa mencari bukunya di Shopee dan beberapa Tokopedia ya. Itu ada harganya cukup murah, 50.000 karena ini promo. Nanti bisa teman-teman chat di komen YouTube ini. Sekalian promosi ya, Mas ya. Itu tadi di TPA di waktu siapa berapa, Mas? Kelas 6 SD. Mas Arif kelas 6 SD ngajar TPA.
luar biasa tuh. Saya jalan-jalan kelas 6 SD mendampingi apa anak-anak TPA ya misalnya dari Bu Umi tadi. Bu Umi yang mengkader Mas Arief, terima kasih. Ini apa anak muridnya, anak didiknya sekarang menulis buku dan meneruskan perjuangan bumi ya. Kira-kira seperti itu. Nah, Mas, apa namanya? Ternyata itu kan seiring berjalannya waktu itu kan ya kayak saya sendiri ya, semakin hari dari yang anak-anak kemudian menjadi remaja, dewasa awal, calon bapak tua dan calon bapak sekarang. Itu bagaimana cara menghadapi anak-anak gitu? Cara menghadapi anak-anak. Iya. Ya kita tidak harus menjadi anak-anak. Itu nanti ya konyol lah kalau persepsinya bagaimana cara menghadapi anak, kita harus menilai tidak seperti itu. Ya kita pernah mengalami masa anak-anak dan bagaimana orang-orang sekitar kita menghadapi kita, itu cara kita belajar seperti itu awalnya. Tapi maaf ya, ini jadi kalau ilmunya di Islam ya, jadi cara Rasul menghadapi anak itu seperti apa? Ya jangan sampai kasar sama anak, lembut sama anak, dan penyayang sama anak. Kita tuh disebut penyayang itu belum tentu sama anak. Oke, Anda kelihatan memberi hadiah macam-macam, tapi kan belum tentu anaknya lihat, bapak itu sayang sama, belum tentu. Kadang itu bukan yang dia mau, aneh ya. Jadi saya sudah memberikan hadiah coklat apa macam, tapi tidak dinilai sebagai bapak yang sayang anak. Loh, bapak itu sayang tuh kalau misalkan seharian di rumah, itu Oke ya. susah. Sepakat. Itu Waktu ya. nah mungkin kita mengatakan waktu, tapi apakah waktu juga nggak ini juga kan, nggak imbang juga. Maksudnya yo anak-anak butuh makan, butuh macam-macam. Bapaknya tak kerja yo kelenger ya, jauh jajan nggak kerasa kok nangis gede ya. Itu seperti itu, gampangannya seperti itu. Ini yang saya ingat dari Cak Nun, yang saya belajar di Cak Nun itu seperti itu. Jangan kamu rumongso ya, mendidik anak itu kamu sendiri, jangan rumongso seperti itu. Sombong kamu, ada Allah, ada perannya Gusti Allah. Di saat seperti itu kita loske sama Gusti Allah. Gusti Allah aku pasrah. Wah, di situ peran Allahnya kelihatan. Nggak bisa, kita nggak punya daya, nggak punya apa. Bayangkan misalkan anak kita tiba-tiba mengatakan ke ibunya atau orang lain, bapak nggak sayang apa, bapak pengennya kerja malam terus nggak pulang-pulangnya apa, suka ya ninggalin aku, nggak mau bermain sama aku. Berarti kampleng dong, kok kayak gitu. Iya. Nah itu masuk akal. Iya. Dan ini tiap orang tua itu punya versinya macam-macam, 1000 versi ya. Makanya ilmu pengasuhan itu tidak pernah habis. Parenting. Iya, nggak pernah habis. Oke. Dan itu terus berkembang. Pengalaman. Iya. Berdasarkan Pengalaman. Dan pengalaman itu guru terbaik katanya. Seperti itu. Kalau kita belajar kata Fadil Adim ya, waktu kan ngisi pengasuhan itu, kalau kita belajar orang tua Islam di masa lalu itu, mereka jarang pulang sama anaknya. Ibrahim itu pulang sama Ismail berapa tahun sekali, 4 tahun ketemu, pulang lagi yuk, balik pergi lagi. Ismail ditinggal meneh 4 tahun lagi, 8 tahun loh. Kok bisa si Ismail itu bisa dalam didikan lindungan Allah jadi anak yang bener-bener dia dipulai nyong, kok bisa seperti itu? Itu doanya si Ibrahim waktu di Mekah, meskipun dia ditinggalkan. Nah, satu itu. Yang kedua, kalau di dalam Islam itu prinsipnya kalau mau meninggal anak muda seperti itu, penuhi itu ya, duit macam-macam, kebutuhan dan sebagainya itu. Oke. Jadi satu sisi mereka dapat doa itu ya, pertolongan Allah di situ lah yang tadi saya katakan, Cak Nun tadi bilang itu. Yang kedua adalah tadi secara material dia nggak kekurangan kebutuhan. Tapi jangan zamannya Ibrahim, zaman orang kehidupan Arab itu jangan disamakan dengan yang di Indonesia. Karena tidak semua orang Indonesia juga seperti itu. Keadaan ekonomi maupun situasinya. Betul. Ini yang jadi masalah. Makanya sebenarnya buku saya itu salah satunya untuk menyoroti ya, bagaimana tuh peran orang tua itu ya pada masa-masa fisik ya, masa-masa dia mengenal psikologi, masa-masa dia sudah jadi remaja begitu.
Terus bagaimana masa-masa dia menempuh pendidikan, sekolah. iya, di sekolah menempuh pendidikan itu di situ. Sampai pada masa sebelum dewasa. Kalau saya rencananya saya kan sudah mau bikin model 3 serial. Ini kan yang untuk apa? Remaja ke bawah lah. Ini ya. Nah, nanti yang remaja gimana lah, yang dewasa seperti apa. Nah, ini yang saya alami baru masa remaja ke bawah. Anak saya kan belum remaja. Ini coba nanti kita lihat dengan data dan sebagainya, ada yang bisa diperbarui dengan dan sebagainya. Itu seperti itu. Tapi selama ini komparasi yang membedakan buku saya dengan yang lain, termasuk penulis-penulis parenting yang lain, adalah pengalaman. Yes, pengalaman. Iya. Kemarin Mbak Setia bedah buku itu, Ya. sisi pengalamannya yang membedakan dengan buku yang lain. Kacamata seorang bapak. Kacamata seorang bapak itu yang ya selama ini kan ibu ya Pak, Mas, yang sering kita lihat kan dari perspektif ibu. Bagaimana cara mengasuh anak dan lain sebagainya gitu. Ibu rata-rata. Rata-rata itu. Nah ini perspektif bapak. Di YouTube sebelumnya mungkin teman-teman bisa cari Mas Arif dan Mbak Setia Ningsih di situ membedah buku di buku ini di kafe apa itu. Itu cukup menarik. Mas Arif cukup detail di situ karena mungkin sparring partnernya ini ya. Sparring partnernya menstimulasi untuk bicara banyak gitu. Kalau di sini kan stimulasinya apa rendah. Ya, jujur saya tidak mau jadi bapak kok. Iya Mas, doakan. Mas Arif sering tanya ke saya teman-teman, apa namanya? Kalau kamu itu fokus mau nulis apa gitu ya? Fokus tulisanmu mau kemana gitu. Mungkin Mas Arif juga tanya ke beberapa teman-teman yang suka nulis juga, fokus tulisanmu kemana. Jujur kalau saya tidak, mungkin anak itu bukan fokus fokus tulisan saya Mas ya, atau fokus isu-isu yang ingin saya angkat ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ya itu tadi, saya punya pengalaman buruk ya menjadi anak-anak ya. Jadi sepertinya pahit sekali kalau kita bicarakan, apalagi melihat kondisi anak sekarang yang mohon maaf pendidikan ya, secara pendidikan itu kurang ini ya Mas ya, kurang, apalagi pendidikan orang tua ke anak. Itu kan ya banyak berita-berita bertebaran di luar sana, anak menggorok terus dan lain sebagainya. Itu kan salah satu bentuk traumatik ya dari seorang anak. Jadi saya nggak punya fokus tulisan ke situ Mas Arif. Jadi bagaimana biar saya bisa, maksudnya bukan biar saya ya Mas, apa tertariknya dunia anak gitu loh. Saya akhirnya kan menanyakan itu Mas, apa tertariknya dunia anak dibalik saya yang punya pengalaman traumatik yang buruk gitu ya. Ada banyak filosof pemikir yang mereka berpacu itu pada aspek anak. Sigmund Freud Ya, enggak, Montessori itu memikir anak. Freud juga. Nah, maksudnya Freud itu menganalisa urusan seksualitas daripada urusan maternal. Maternal berpindah kepada patrilineal, jangan seperti itu. Dari ke ibu ke anak, ke ayah ya. Jadi gimana tuh anak perempuan itu bisa kecenderungannya setelah mereka melepaskan dari tetek itu seperti apa? Itu Freud mengurusi itu gitu. Sampai ke teori seksualitas itu kan ditinjau dari itu. Kenapa ada pemutusan pusar? Itu jadi seperti itu. Freud mengamati itu cukup lama begitu. Sebelum ke mimpi dan sebagainya ya. Psikoanalisa dan sebagainya. Ya, ilmunya Freud yang berkembang itu tidak cuma dari aspek mimpi maksudnya itu. Nah, itu dari satu sisi. Ya, dari sisi yang kedua adalah banyak sebenarnya tinjauan ya yang mengamati sebagian besar apa yang terjadi di orang dewasa itu tidak jauh dari anak. Masa kecilnya dia sebagai anak-anak yang kacau di masa-masa awal ya ke depan dia akan butuh tertatih-tatih atau bahkan susah atau bahkan tertutup ya untuk mencapai yang sama dengan orang lain. Itu seperti itu. Nah, faktornya apa aja nih? Ini bisa digali banyak hal gitu.
bagaimana orang Kendal, ya, anak-anak di sana, kehidupannya di sana, sekolah-sekolah di sana, guru-gurunya di sana, ya. Ketika mereka ditinggal orang tua ke Arab Saudi, pulangnya setahun sekali, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali. Tahu-tahu mereka orang tua pulang, anak sudah remaja. Dipanggil sama anakku, lari mereka. Kamu bukan ibuku, kapok. Nggak, itu bukan sesuatu yang bukan hanya menarik, itu kejadian realitas, fakta yang bisa kita teliti. Yang kedua itu adalah fenomena alam yang sesuai dengan kondisi zaman kita sekarang. Gitu loh. Saya kira misalnya ibu itu tidak hanya hadir hanya dengan uang. Itu satu, orang tua itu tidak hadir hanya dalam bentuk materi saja, butuhmu apa saya cukupi, bukan seperti itu. Meskipun kita secara manusiawi butuh hanya sesuatu yang material gitu loh. Tapi aspek material tidak seperti itu juga. Gitu. Ini yang tidak banyak digali. Bagaimana mereka tapi ada juga misalkan di pondok pesantren ya tiap malam kadang disetelin voice note ibunya. Kan nggak boleh bawa HP, di rekamannya ibunya disetelin tiap hari misalkan lewat pembina ininya asramanya, mereka tumbuhnya gimana, itu ada juga yang berhasil. Faktor-faktor yang seperti itu yang akan terus berubah. Satu, yang kedua eranya sudah berubah. Itu kan sama-sama mengkaji manusia dengan segala perkembangannya. Kenapa pondok-pondok pesantren lebih laris daripada sekolah-sekolah negeri? Sorry mas, pondok pesantren. Ya iya, kenapa pondok-pondok pesantren lebih laku daripada sekolah-sekolah negeri sekarang? Kenapa kecenderungan sekolah belajar agama lebih banyak? Itu kan sampai ke urusan anak, pertimbangan kependidikan tadi yang saya singgung. Akhlak kan sebenarnya. Nah, enggak ke sana dulu, kamu terlalu cepat berkesimpulan. Nah, entah itu akhlak, entah itu biar bener, entah itu macam-macam, kan banyak sekali faktornya. Nah, kita juga tidak menemukan atau belum menemukan bagaimana anak realitas di sana. Oh, saya dipaksa ibu saya ke pondok. Oh, saya nggak suka jurusan ini, disuruh ibu saya biar benar. Oh, saya masih suka mendem, kayak gitu. Macam-macam. Ada anggap sekolah itu sebagai terapi, ada yang menganggap sekolah itu sebagai rumah sakit yang harus menyembuhkan pasiennya. Anak-anak dianggap apa? Pasien nanti. Anak itu nggak mau juga. Ini tema-tema kayak gini, ini kan tema-tema anak. Iya mas, betul. Nah, tadi kenapa itu kamu nggak tertarik sama dunia seperti itu gitu loh? Oh, itu dunia yang di sekelilingmu gitu loh. Akhirnya kan ke sana. Kalau kita cuma bahas anak dari lahir ceprot itu bisa selesai 5 menit. Saya bandingkan buku ya mas ya. John Holt, Belajar Sepanjang Waktu, bukunya dia kan banyak bestseller ya. Mas Arif mungkin ini Belajar Sepanjang Waktu, terus ada lagi bukunya apa itu, lupa saya judulnya mas. Itu dia meneliti anak, perkembangan dari hari per hari, secara psikologi tentunya ya, secara psikologi, terus kognitif, psikomotorik, afektif dan lain sebagainya. Dan menurut kacamata saya, ketika kalau melihat buku, membaca bukunya John Holt itu, kesannya itu kita bisa mengetahui kayak semi autobiografis anak gitu loh mas, maksudku. Jadi kayak Montessori the absorber mind gitu kan, the absorber mind. Nah itu kan kita bisa melihat ternyata fase anak di umur sekian itu respon apa yang harus kita berikan gitu. Nah maksudku, aku baru memandangnya anak itu seperti itu mas. Jadi kalau semisal ke pesantren, kemudian ke sekolah, kemudian termasuk ke keluarga, saya hanya bisa memahami bahwa itu adalah transformasi nilai saja, transfer nilai yang itu tadi akhlak. Nah yang tidak sesimpel itu. Yang Mas Arif katakan saya terlalu cepat menyimpulkan, apa yang sebelum akhlak? Iya, kan saya katakan itu jangan terlalu cepat menyimpulkan itu di situ itu. Banyak motivasi orang tua ngurusin pendidikan anak tidak cuma urusan akhlak toh.
Ada ternyata yang mungkin terlalu material. Anak saya harus jadi ini. Oh ya. Itu material loh. Yes. Itu material loh. Apakah habis itu tidak material? Aku nanya. Status sosial ya, status sosial. Wow, kau bahkan lebih menghina status sosial itu. Status sosial. Oh, aku hafid gitu. Nah iya, kau kan ngomong habis kan kamu lebih menghina ya. Itu material gitu loh. Kenapa saya katakan material? Orang hafid Quran itu tidak selesai berhenti di hafid Quran. Itu barulah kita akan mengatakan itu soleh misalnya gitu ya. Itu kita sering menyebutnya itu. Tapi jadi hafid itu material. Yang ngatur ini jadi apa siapa? Anak sendiri kan? Harusnya anak sendiri kan? Ya Gusti Allah, saya anak sendiri. Iya kesadaran. Di situnya itu maksudnya tidak ada yang berhak untuk ngatur kamu jadi apa. Itulah yang dihitung Montessori. Kita itu pengen anak kita itu jadi seperti kita, apa yang dimau kita. Salah itu. Ada absurd manusia itu nggak kayak gitu, nggak selurus itu gitu loh. Nah itu psikologi ya macam-macam parenting itu hanya menghantarkan. Kamu mau jadi apa ya terserah kamu. Apakah orang tua pernah melarang saya mau jadi apa? Tidak pernah. Ini yang perlu dipahami. Banyak ilmu parenting mengarahkan bahwa anak ini harus jadi apa. Kesalahan kita pada masa sekarang, orang tua modern itu terlalu cepat itu tadi. Besok gue ini jadi orang ini loh. Jangan itu dulu. Besok pengen jadi apa? Dokter ya, ayo nak belajar bareng-bareng ya itu beda. Apa tadi mas? Jadi dokter. Nak kamu besok pengen jadi apa? Jadi dokter. Ya, ayo kita belajar bareng biar bisa caranya kamu jadi dokter. Tugas orang tua sampai situ. Oke ya. Nah itu di quote itu kan ada. Tugas anak-anak memang bermimpi setinggi langit. Tugas orang tua adalah menjaga sampai ia mendapatkan. Ya menjaga aja kan. Perkara lepas orang kan bukan dilepas kemenangan kita. Makanya suruh Allah ikut bantu kita loh. Wah, ini di situ ya, kesadaran teologis kan harus tetap. Ya, itu kan makanya ada beragama sejak dini itu kita diajari itu. Itu saya tulis juga beragama sejak dini. Beragama sejak dini. Ada itu. Jadi gimana tuh agama itu? Ini berdasarkan pengalaman juga. Halaman 56. Ya. Beragama sejak dini. Berdasarkan pengalaman juga. Artinya apa ya? Anak-anak itu mereka juga akan melihat sekeren apapun kita menanamkan sesuatu yang mungkin itu baik. Misalkan ya, contoh misalkan, nak ayo sholat. Oke. Ya, ini kita kuat apa mendorong mereka sholat. Kalau mereka lihat kita sholatnya kadang nggak jelas, gimana mereka? Ya tetap melihat proses itu. Ya. Balik lagi ke kita kan mas. Iya. Balik lagi ke kita sebagai orang tua. Itu sebagai contoh ya, kita itu contoh. Tapi secara umum tadi kita sebagai orang tua itu yang menghantarkan saja. Ibarat kata, saya suka dengan kalimatnya Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sing tulodo ing madya mawon kursa tuturi handayani. Nek ning arep ki yo nek contoh, nek ning tengah ki ayo ngajak gandeng, nek ning mburi nyuruh memberi motivasi. Lah itu seperti itu. Peran orang tua aja di situ, guru juga di situ. Dan tidak ada tangan guru. Ada nggak guru yang kemudian punya tangan kekuasaan? Aku bisa mendidik anak-anak pinter-pinter kabeh. Enggak ada. Sekarang dia jadi pondok, sekarang jadi kiai, besok nggak tahu jadi apa. Nggak ada guru yang bisa memastikan mungkin jadi pinter kabeh mriku, ora iso. Nah di situ loh maksud saya. Tapi kebanyakan orang manusia itu terlalu egois, sudah memastikan wah itu jadi anakmu itu enggak seperti itu. Oke. Termasuk orang tua loh ya, termasuk orang tua. Besok dia mau pondok pesantren jadi kiai ini, nah misalnya gampang mau. Mau tahu gerak kiai misalnya, mau bisa keturunan kiai kon anaknya dari kiai orang iso. Nah, seperti itu sampai itu kan misteri. Nah yang misteri itu asik kita gali. Berarti dunia anak-anak adalah misteri. Misteri. Saya kok ini ya mas ya? Iya. Saya kok. Ya aku masih mungkin bagian daripada
salah satu calon orang tua mungkin ya yang ingin men-set atau yang ingin mendesain atau yang ingin bisa didesain ya. Iya, by design ya. Terus anakku besok sekolah neng SDT Al Kausar misal. Nah itu tak nginden sih ya. Itu sama kayak Fauzil Azim. Gimana Mas? Konsepnya, maka saya agak berbeda dengan Fauzil Azim lah. Gak apa-apa ya Pak Fauzil Azim. Siapa tahu Fauzil Azim ini bisa nonton. Ada yang tidak bisa kita kuasai sepenuhnya, adalah makanya meskipun langkah-langkah kita sudah struktural ya, kita skenario serapi mungkin dan sebagainya, sok meleset kok. Iya, ya itu pasti mungkin. Ya, pasti mas. Anda mengatakan pasti. Ya. Tapi kalau tidak desain gimana? Gitu kan enggak? Nah itu mas yang tak pikirkan. Pertanyaannya mendesain itu apa ada sesuatu yang berbeda? Paling kan sama. Semua orang pengen anaknya baik. Semua orang pengen anaknya solih solihah. Yes. Apa ada di luar itu? Gak ada. Oke, gak ada. Nah, apa ada? Biarlah anak berproses. Tuhan yang menentukan. Saya sudah berusaha. Itu yang jarang. Itu yang jarang ya. Iya, ya kita sudah berusaha. Iya, tapi proses tidak tahu. Kita tidak bisa menyimpulkan puas hari ini, gitu loh. Selesai hidupmu, gitu kan? Orang hanya berhenti pada selesai hidupmu, gitu loh. Anda dikatakan soleh sampai mana? Sampai Anda mencapai usia 40, 45, 30 enggak. Orang kebanyakan menilai soleh kita ya ketika dewasa sholat, beristri baik-baik sama keluarga, selesai toh? Yeah. Kalau Anda bencerengan dinilai gagal kan? Yeah. Itulah kesalahan parenting sekarang. Itulah yang dikatakan Fauzil Azim di desain itu, ketika berhasil itu yang dilihat. Tapi ketika di dalamnya misalkan akan dinilai hancur kan, ya sama. Ya, bisa nggak kita mengatakan misalkan ya ada satu kasus, ini agak berat ini pola pikir parentingnya, pengasuhannya. Nah, ada satu kasus meskipun nggak sampai membunuh, ada anak sampai remaja. Apa yang dilakukan oleh bapaknya? Memotong tangannya. Kenapa motong tangannya? Karena dia terinspirasi dari film yang dia lihat. Bapaknya nggak pernah ke rumah, pulang-pulang bapaknya keluar dari luar kota istirahat capek, dipotong tangannya. Apa yang Anda katakan kepada anak itu? Penilaian apa? Semua orang akan mengatakan anak itu tidak soleh, anak itu jelek, psikopat, anak itu psikopat, orang tuanya goblok, ya, ibunya goblok, gitu. Padahal sederhana masalahnya. Bapak ini ya pulang-pulang setahun sekali atau sebulan sekali, kan? Ya anak itu nggak kemarahan, meluapkan kemarahannya, selesai. Oh, emosi. Nah, dia motong tangan bapaknya. Berarti soal emosi, Mas. Apa kita katakan anak itu sebagai pembunuh? Apakah biasanya kan kayak gitu tuh? Anaknya kan dicap psikopat, pembunuh, kayak gitu tuh. Ketika pengasuhan berhenti di situ, selesai. Padahal kita tidak pernah tahu setelah disambung jahit tangan bapaknya, misalkan anak itu terus menjadi sesuatu yang berbeda, baik, berubah dan sebagainya. Tapi apakah kita melihat itu? Tidak. Masyarakat melihat itu tidak. Ini konsep pengasuhan yang salah, saya katakan. Oh, yang desain tadi ya? Iya, yang meleset. Ketika pas meleset itu orang sudah menghakimi pada titik itu. Oh iya. Pada hidup itu kan sampai selesai sampai mati. Apakah Anda mengatakan pengasuhan itu tugas orang tua itu selesai pada saat menikah? Oh enggak. Itu yang saya kritik. Enggak. Nah, di bawah dia aja mungkin selesai menikah, selesai. Tanggung jawabnya selesai. Nah, kalau kita lihat ke publik itu selesai, di pengasuhan itu seperti itu kok. Kan tidak. Ternyata setelah tidak langsung itu orang tua juga mendidik kita lewat jalur-jalur yang lain, lewat komunikasi yang lain. Dan itu tidak pernah disadari oleh sebagian besar publik. Atau mereka mengatakan tugasku itu sudah selesai, habis itu tentukan sendiri. Mungkin orang menilai itu kamu udah dewasa, udah gede, udah selesai. Tapi pada saat dia mati dalam keadaan yang jelek, pengasuhan gagal nggak? Ya gagal. Itu untuk pola pendekatan yang berbeda. Pendekatan saya mungkin ya. Jadi kalau saya belum menyebut ya. Jadi konsep selama ini yang mungkin umum jamak publik sepakati itu pengasuhan itu ya itu tadi yang saya katakan. Anda di semester 3 soleh ya soleh. Tapi semester 4 bengkaleng ya Anda dinilai anak yang bengkaleng.
bahkan bisa selamanya, tergantung publik lupa apa enggak. Kalau nggak lupa ya Anda selamanya akan dicap sebagai orang yang menggaleng. Iya. Orang tuanya nggak bisa mendidik Anda, gitu. Betul. Iya. Walaupun nggak tahu, mereka nggak tahu kehidupan Anda, nggak tahu, tapi di situ di konsep pengasuhan itu yang harus dibenahi. Itulah mengapa saya ya mungkin menulis buku ini itu perlu. Oke. Menulis buku momong seni mendidik. Kalau boleh tahu Mas, mesti kan tadi kan apa namanya membandingkan dengan pendekatan parenting atau pola pengasuhan siapa Mas? Fadil Azim. Fadil Azim dengan pola pendekatan yang by ini ya, by design outputnya. Oh anakku gini. Nah kalau boleh tahu Mas Arif menawarkan pola pendekatan apa dengan buku ini? Ada satu pola yang sebenarnya semua orang bisa melakukan itu. Artinya mungkin by design itu sesuai dengan orang masing-masing, tidak bisa kita samakan. Agama mungkin punya tuntunan masing-masing, ya. Artinya agama Kristen, agama Muslim kan punya konsep masing-masing. Nah, itu tergantung orang tua juga. Nah, orang tua nggak punya konsep kayak gitu ya nggak mungkin lah edukasinya seperti itu. Nah, itu seperti itu. Nah, maka yang kita tawarkan atau yang kemudian Cak Nun lah yang coba menawarkan itu adalah semua itu kembali ke Allah. Serahkan ya. Ketika ketidakmampuan itu ada, di kesadaran ketidakmampuan itu ada di kita, dan semua orang mestinya menyadari titik itu. Mana loh? Jadi harus ada peran Tuhan gitu loh. Karena ketika misalkan kita menyadari itu sepenuhnya ikhlas, ya kita enteng aja. Contoh misalkan anak Anda lari-lari jatuh tabrak motor kakinya patah, Anda tidak ikhlas. Kok sing kejem-kejem contohnya Mas? Anda nggak mengalami ini ketika di sekolah. Saya ketemu sama orang tua yang misalkan pas jatuh kejadian seperti itu. Dia nggak ingin, siapa sih yang ingin anaknya patah kakinya? Tapi kalau Tuhan menginginkan, saya ingin didik kamu dan didik anak kamu dan didik semua orang dengan cara seperti itu. Ngomong apa? Ini kan tidak mudah dipahami oleh satu teori. Teori barat. Teori barat tidak bisa, nggak ketemu ya. Iya. Dan saya menulis buku itu salah satunya adalah biar apa-apa yang pernah saya tulis itu semoga jadi doa dan berkah ke anak-anak saya, supaya yang mungkin yang jelek-jelek dari yang saya contohkan itu tidak terjadi di anak saya. Ada satu contoh seperti ini, pengasuhan yang mungkin agak melenceng ya, agak berbeda. Si ayah itu kerja di pabrik, ya itu kebetulan satu kos kontrakan saya dulu. Waktu saya masih punya anak satu Aska. Si Aska. Nah itu satu kontrakan dengan saya, satu komplek lah. Tahu si ibunya itu ngomong anak 3, bayangkan anak 3. Ibunya juga nggak begitu pendidikan, mohon maaf. Nah si ayahnya ini setiap pulang kerja itu mesti ngegame. Oke. Ini malam loh, sampai malam, sampai pagi. Dan ketika anaknya ini, mau ibu loh. Apa yang terjadi Mas? Anaknya itu yang pertama itu umur 3 tahun. Keterlambatan. Ya, belum mentalnya kalau diketak-ketak. Seperti itu. Yang kedua, belum bisa jalan, baru bisa jalan itu, tapi belum bisa ngomong, terlambat bicaranya. Yang satunya masih kecil, bayi. Seorang ibu bayangkan mengurusi yang seperti itu, dan mereka mohon maaf dari sisi pendidikan mungkin nggak secerdas Anda mungkin ya. Seperti itu. Cerdas. Seperti itu, gitu loh. Nah, ketika kasus seperti itu di depan mata, saya nggak sepakat dengan tolak ukur pengasuhan dilihat dari perspektif pendidikan ya. Mbak kita mungkin lebih jago ya soal pengasuhannya. Loh, bukan masuk ke sana dulu. Iya, oke. Kamu terlalu terburu-buru kalau mau masuk ke sana. Kalau ini kan gini loh ya, mereka itu salah satunya yang nggak mungkin pendidikannya kurang itu mewarisi tradisi orang tua itu. Mungkin dia bisa gendong, bisa menghentikan tangis dan sebagainya. Tapi untuk urusan lain, mohon maaf. Ini agak modern ya. Tapi harus diselesaikan gitu loh, masalah ini seperti apa.
pada juga yang modern tapi yayaan ada banyak. Yo saya modern anak dikamlengi mati ya, kan banyak juga kan. Ini kasus yang bagi saya sebenarnya di Indonesia itu banyak tadi kasus yang membuka mata kita terhadap perspektif berbagai hal. Anda itu baru tahu secuil itu, berat kata Gusti Allah itu memukul kita. Ini baru secuil pengetahuan kita. Nah sekarang di patroli itu tiap hari loh. Patroli acara TV. Iya. Itu kan tiap hari ada kasus itu loh. Iya banyak. Buat anaknya, buat pamannya, buat apa loh, kakeknya loh, kakeknya manuin nakal lah, lucu toh. Iya, kakek sing kudune iki. Nyayang loh, manuin nakal lah piye coba. Manuin. Piye coba. Nah, ini kan itu kan saat di kasus baru dia banyak pamannya itu gimana modelnya seperti apa, nek budi ini nek yatim piatu piye model pengasuhannya. Ya itu banyak tadi kasusnya. Dan itu sangat beda-beda hasilnya, ada seperti itu. Oke. Menarik, Mas. Ya menarik, makanya ditulis. Kalau nggak ditulis nggak menarik. Makanya kenapa Anda tidak tertarik dengan seperti itu? Waduh. Anda kan mengalami itu ketika nanti kelahiran sebelum kelahiran. Sebenarnya Anda harus tertarik sebelum kelahiran, fenomenanya seperti apa? Fenomena yang termasuk nyidam, bagian fenomena, itu ngopo nyidam misalkan seperti itu dah. Saya dulu saya nyidam, pengen degan, bengi-bengi orang degan, banyak putih sebulan patekah, menang. Tapi ya, piye, agak beda ya tapi. Nah saya ini piye misalnya kayak ngono ya bengi-bengi tekan enak ya ngendi sih tuh tekan to suruh waktu itu ya seperti itu. Jadi banyak ya ternyata ya, sangat banyak sekali. Dan ya saya menggarisbawahi Mas Arif dari buku ini teman-teman, kesadaran teologis. Iya kan, Mas? Saya boleh menyimpulkan ya? Nggak apa-apa ya, Mas? Nggak apa-apa. Nanti jangan terburu-buru lagi gitu kan. Ya. Kesadaran teologis itu coba kita munculkan dalam pola pendekatan, pendekatan parenting atau pengasuhan yang selama ini mungkin saya potong dulu. Kalau Anda mengatakan teologis, boleh podo karo si Fauzi. Dia juga teologis. Iya teologis ya. Beda loh ya. Ada satu pendekatan sebenarnya yang saya ini di buku ini adalah pendekatan Jawa. Oke. Gimana orang tua Jawa itu? Kenapa saya pakai judul ngomong nggak pakai model bahasa Indonesia atau? Karena memang ada pendidikan Jawa. Pendidikan Jawa. Pendekatan Jawa. Okay. Bapak saya termasuk orang yang sedikit banyak tahu Jawa. Dia tahu bagaimana menerapkan itu dalam konsep pengasuhan. Anda pernah gendong bayi? Pernah. Bisa gendong bayi ketika anak Anda lahir? Aku belum membayangkan. Itu yang saya tarik. Pewarisan pengetahuan kultural itu tidak bisa hanya dengan ngomong, melihat, mendengar, merasakan, bahkan sampai mempraktekkan. Itu yang tidak bisa kita generalisir atau kita pukul rata. Dan itu semakin kesini semakin hilang pewarisan itu. Gendong itu di sisi kanan apa kiri baiknya, terus ben kencang piye, sami ngomong iso piye misalnya itu. Itu pewarisan. Terus bagaimana menenangkan anak itu pewarisan. Orang tua yang mewariskan itu secara tidak sadar. Tapi kalau tidak seperti itu ya tidak bisa. Kita tidak bisa. Ketika nggak bisa ya ditinggalkan. Ketika dua-duanya nggak bisa, ini masalah. Ada ya. Akhirnya cari pembantu, cari pengasuh. Ya. Nggak semudah itu. Betul. Itu tambah kompleks, tambah baru lagi seperti itu. Oke. Ya. Jadi ngobrol sama Mas Arif ini seru teman-teman. Kita bisa tergugah untuk mengetahui apa sebenarnya yang menjadi keprihatinan kita bersama ya Mas ya, menjadi keprihatinan kita bersama terutama di dunia anak-anak. Nah ini saya minggu Sabtu ya mungkin sebelum ditutup atau semacam satu contoh gitu, saya menyebutkan satu kasus yang mungkin sekarang jadi trending itu bagaimana seorang ibu mengalami depresi kemudian menggorok anaknya itu. Nah
Kalau kita lihat seperti itu, saya di sini menyinggung seorang ibu tuh nggak mau ngasih ASI anaknya. Ada itu mas? Ada. Saya nggak tahu demi kecantikan atau demi apa. Apa hasilnya? Anak ini pucat pasi seperti mayit. Tubuhnya, mohon maaf kalau dipegang itu lenyek itu ya. Jadi langsung, itu ditimbangan posyandu. Anda melihat sendiri, saya melihat sendiri. Membayangkan itu seperti apa. Dan gila, langsung bidannya marah-marah. Ini anakmu kamu kasih makan apa? Kamu kasih minum apa? Tajin. Beras putih itu ya, dikupiak-kupiak, diambil sarinya, pakai itu. Digodok kan, diseroi itu. Hasilnya nggak dikeluarin. Tega. Gak tahu motifnya apa. Saya menduga motifnya biar tetap cantik. Saya menduga seperti itu. Saya nggak tahu artis-artis itu seperti itu apa enggak. Saya tidak pernah tahu apa yang dialami oleh wanita-wanita karir di luar sana. Seandainya itu terjadi, saya juga tidak tahu anak-anak mereka seperti apa. Ini bagi saya, nah kalau menyusui saja sudah tidak mau, nah, berarti mereka tidak memutus mata rantai psikologi, fisik, macam-macam kan. Pernah tuh raganya bersentuhan, psikologinya bersentuhan, jiwanya ibaratnya nyatu kembali di tubuh ibunya setelah ini. Mungkin ketika itu tidak dilakukan, yuk gimana nggak tega ngorok anaknya misalnya seperti itu. Untuk kasus yang lain ya. Untuk kasus yang lain, dan kita tidak tahu apakah yang menggorok, yang trending itu juga stop ASI kurang dari 1 tahun. Saya tidak sampai menyimpulkan seperti itu. Jadi ternyata ikatan itu tidak cuma dalam bentuk tadi yang sesimpel itu ASI itu, tapi kebanyakan orang-orang tua muda sekarang tidak begitu memperhatikan urusan ASI. Urusan mereka kalau susu formula mau, kenapa enggak? Padahal ASI itu tidak cuma urusan makanan yang terbaik, tapi udah skenario-nya yang di atas kan, bahwa ASI itu memang seperti itu. Alamiah, ya, natural. Ya itu teman-teman, apa namanya, saya termasuk belajar banyak dari podcast kali ini, terutama untuk menanti buah hati. Insya Allah lancar sih mas ya. Amin. Saya sibuk ngurus BPJS ya mas. Lapor ke Jokowi loh ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kenapa harus baca buku ini mas? Tadi sudah saya jelaskan panjang lebar. Setidaknya kita akan menjadi orang tua. Kita akan jadi manusia yang akan mempunyai anak di masa depan. Yes. Baik yang menolak ataupun yang mau punya anak. Child free. Ini penting. Baik yang child free maupun yang ya. Baik yang dia mau punya anak apa enggak. Pilihan itu boleh, tapi kita akan bertemu dengan orang-orang di sekitar kita yang mungkin juga anak-anak. Menghadapi mereka, siapa tahu mereka child free terus dikasih titipan momongan. Ini diasuh, ayo kocur nih ya di bekal. Ini salah satu bekal yang saya tuliskan dari pengalaman. Mungkin buku-buku yang lain dari teori mungkin banyak, tapi ini dari pengalaman. Jadi Anda akan merasakan yang lebih beda sentuhannya. Dan Anda ketika membeli buku ini, ya berarti misi saya berhasil. Berbagi ke pembaca. Terima kasih. Terima kasih. Istri saya yang sudah membeli mas. Istri sebelum jadi istri saya sih. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan. Teman-teman di luar sana bisa ikuti tema-tema buku-buku yang kita buka di setiap sesi, di setiap episode. Dan selamat beraktivitas, jangan lupa baca buku. Jangan lupa baca buku biar cerdas, biar gak kayak Pak Polisi. Terima kasih. Biar kayak Pak Polisi. Pak Polisi denger ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan saya loh Pak, ini